Halo semua, nama aku Julia Lespa Prasa dengan NIM 100212822227031, Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar Administrasi Kebijakan Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Siti Halimatul Munawwaroh, SKM MKM. Baiklah, video ini akan berisi resume materi 7 pertemuan mata kuliah dasar Administrasi Kebijakan Kesehatan yang mencangkup konsep dasar AKK, leadership, perencanaan, organizing, controlling, dan motivating employee. Dalam administrasi kebijakan kesehatan, ada 3 poin utama. Yang pertama, administrasi. Administrasi dapat diartikan sebagai aktivitas-aktivitas atau proses untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah kebijakan. Kebijakan adalah suatu aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi yang mengatur nilai dan perilaku seluruh komponen organisasi. Yang ketiga, kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi, administrasi kebijakan kesehatan itu apa sih? Administrasi kebijakan kesehatan merupakan serangkaian aktivitas atau proses penyelenggaraan P1, P2, dan P3, yaitu suatu asas atau pedoman yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan berbagai kegiatan kepemimpinan yang merupakan pernyataan dari nilai-nilai tertentu guna mewujudkan keadaan yang sehat. Materi yang kedua yaitu leadership. Leadership atau kepemimpinan dapat diartikan sebagai bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus. Nah, leadership memiliki beberapa unsur. Yang pertama, adanya pemimpin, adanya pengikut, adanya sifat atau perilaku tertentu, adanya situasi dan kondisi tertentu, dan adanya tujuan bersama yang harus dicapai. Materi selanjutnya yaitu perencanaan. Menurut Koper 1992, perencanaan adalah unsur dasar yang akan dikembangkan menjadi seluruh fungsi berikutnya. Tanpa rencana yang tepat, suatu organisasi akan kehilangan fokus sentralnya. Berikut adalah beberapa manfaat dari perencanaan. Yang pertama, sebagai alat pengawasan dan pengendalian. Yang kedua, dengan adanya perencanaan, kegiatan berjalan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, jika ada penyimpangan saat kegiatan, dapat dilakukan koreksi seawal mungkin. Yang keempat, menghindari adanya kegiatan pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol. Materi selanjutnya yaitu organizing. Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada prinsip pokok organisasi. Yang pertama, organisasi harus memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, prinsip pendelegasian perintah. Yang ketiga, prinsip pertanggungjawaban. Yang keempat, prinsip pembagian kerja. Yang kelima, prinsip rentan pengendalian. Yang keenam, prinsip fungsional. Selanjutnya ada manfaat pengorganisasian. Yang pertama, memungkinkan pembagian tugas sesuai dengan keadaan perusahaan. Yang kedua, mengakibatkan adanya spesialisasi dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga, anggota organisasi mengetahui tugas-tugas yang akan dikerjakan. Materi selanjutnya adalah pengawasan. Pengawasan adalah keseluruhan kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau akan dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar, atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut adalah 4 manfaat pengawasan. Yang pertama, kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan standar. Kedua, mengetahui apakah terdapat penyimpangan. Ketiga, mengetahui waktu sumber dana mencukupi kebutuhan dan digunakan efisien. Yang keempat, diketahui staf yang perlu mendapat penghargaan. Materi terakhir ada motivating employee. Motivasi adalah perasaan atau kehendak yang sangat mempengaruhi kemauan individu sehingga terdorong untuk berperilaku atau bertindak. Motivasi terbagi menjadi 2, yaitu motivasi langsung dan tak langsung. Ada 4 elemen penggerak motivasi, yaitu kinerja, penghargaan, tantangan, tanggung jawab, pengembangan, keterlibatan, dan kesempatan.